Setiap orang sebaiknya mengenal matriks 2x2 ini, karena logika dasarnya sedang mengatur sentimen politik di Amerika Serikat. Ini menjelaskan apa yang telah terjadi di dalam negeri sebagai respons terhadap perang Iran. Dan ini juga akan menjelaskan apa yang akan terjadi selanjutnya pada angka survei Trump setelah satu lagi momen penuh gejolak dalam politik Amerika Serikat. Memang, iterasi terbaru dari hal ini berasal dari jamuan makan malam para koresponden Gedung Putih yang dijadwalkan tadi malam, atau setidaknya makan malam yang direncanakan. Acara tersebut terganggu oleh seorang penembak yang diduga, yang semua orang curigai, meskipun belum ada konfirmasi untuk saat ini, berusaha membunuh Presiden Trump. Izinkan saya berbicara terlebih dahulu tentang acara itu sendiri. Jamuan makan malam koresponden adalah acara gala tahunan yang diadakan di Washington Hilton. Tempatnya berjarak sekitar 1,5 mil dari Gedung Putih, dan sampai kemarin, tempat ini paling dikenal sebagai lokasi percobaan pembunuhan terhadap Ronald Reagan. Ronald Reagan sebenarnya tertembak dalam insiden itu, dan sempat tidak jelas untuk beberapa waktu apakah dia akan selamat. Tempat itu juga menjadi tuan rumah konferensi tahunan Asosiasi Ilmu Politik Amerika setiap kali diadakan di Washington DC, jadi saya sudah sering ke sana sepanjang hidup saya. Ini adalah foto pribadi saya dari konferensi tahun 2019 yang memperlihatkan antrean untuk naik shuttle ke hotel konferensi lainnya. Anda bisa melihat sebuah plakat pada sudut tajam yang menandai upaya pembunuhan terhadap Reagan. Ngomong-ngomong, sebagai seseorang yang beberapa kali pernah berada dekat dengan para pemimpin dunia, saya merasa situasi keamanan di Hilton tadi malam cukup mengejutkan. Tersangka pada dasarnya nekat menerobos perimeter keamanan dan cukup dekat dengan presiden sehingga tembakan terdengar jelas. Namun, saat saya menulis ini, masih belum jelas apakah tembakan itu berasal dari tersangka atau dari agen Secret Service yang mencoba melumpuhkannya. Tanpa mengungkapkan detail spesifik tentang strategi keamanan, saya belum pernah berada dalam situasi di mana hal seperti ini bisa terjadi. Perimeter keamanan pertama selalu cukup jauh, sehingga siapapun yang mencoba menerobos harus berlari kencang selama 1 menit sebelum bisa mendekati siapapun yang penting. Selain itu, selalu ada setidaknya lapisan kedua antara pemeriksaan awal dan saat Anda mendapatkan akses ke VIP. Akibatnya, insiden ini akan menimbulkan pertanyaan tentang perencanaan dinas rahasia serta kebijaksanaan secara keseluruhan dalam mengadakan acara seperti ini di hotel yang masih beroperasi, tempat tersangka menginap. Selain dari ancaman politik yang berfokus pada dalam negeri, kami baru-baru ini membahas insentif bagi kelompok militan untuk melakukan aksi di Amerika Serikat guna meningkatkan kesadaran akan keberadaan kelompok tertentu. Biasanya, kami akan memikirkan target empuk untuk hal seperti itu. Tetapi kekhawatiran tersebut tetap ada di tingkat yang lebih tinggi. Juga tidak mengejutkan bahwa sebelum malam berakhir, Trump sudah mempromosikan kegunaan ballroom Gedung Putih yang sedang dibangun sebagai cara untuk menjamin perimeter keamanan yang lebih baik. Dia sangat senang memanfaatkan kesempatan itu, tapi dia tidak salah soal itu. Bagaimanapun juga, inti dari percakapan hari ini berfokus pada konsekuensi politik dari dugaan upaya pembunuhan. Anda tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menelusuri media sosial sebelum menemukan teori konspirasi tentang hal ini sebagai ulah orang dalam, bahwa ini murni upaya untuk mendapatkan dukungan publik bagi presiden di saat krisis internasional. Ya, saya tidak memiliki informasi dari dalam tentang apa yang diduga sedang dicoba dilakukan oleh Gedung Putih dalam hal itu. Secara umum, saya akan mengajak siapapun yang punya pandangan seperti itu untuk benar-benar memikirkan betapa sulitnya mencoba melakukan upaya pembunuhan dengan peluru tajam, dan bahkan satu petugas Secret Service tertembak. Saya juga akan menyarankan untuk mencatat bahwa Trump adalah presiden yang secara historis tidak populer, dan telah mengambil posisi politik yang paling memecah belah yang bisa diingat oleh siapapun yang masih hidup. Dan meskipun saya tidak menyarankan para radikal politik untuk mulai mencoba membunuhnya, politik bukanlah permainan zero sum, dan ini hanya akan memperburuk keadaan bagi Amerika Serikat secara keseluruhan. Mungkin kita tidak perlu terkejut bahwa beberapa individu mengambil tindakan secara ekstrim. Jangan sampai kita lupa bahwa ada beberapa orang gila sejati di dunia ini. Jangan sampai kita lupa bahwa calon pembunuh Reagan mencoba membunuh presiden karena dia pikir itu akan membuat Jodie Foster terkesan. Ya, aktris Jodie Foster. Dan kalau itu bukan kalimat paling bodoh yang pernah saya ucapkan, saya tidak tahu lagi apa. Pokoknya kembali ke matriks 2x2. Ini adalah sesuatu yang sudah kami perhatikan sejak Amerika Serikat mengerahkan armada di luar Venezuela, yang pada akhirnya memang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.
Dulu ada banyak diskusi tentang bagaimana ini adalah situasi pengalihan isu besar-besaran, di mana presiden mencoba menciptakan efek rally round the flag untuk meningkatkan angka surveinya yang menurun. Sangat sulit bagi seorang analis seperti saya untuk dengan yakin memprediksi apa yang akan terjadi dalam hubungan internasional. Sistem dunia dipenuhi campur aduk informasi tertutup, dan mustahil bagi orang seperti saya untuk mengetahui semua rahasia yang diketahui oleh Amerika Serikat dan setiap pemerintah asing. Itulah sebabnya Anda sebaiknya menertawakan orang-orang di posisi saya yang mengaku tahu segalanya yang akan terjadi. Kelompok yang mengatakan Putin sudah selesai, misalnya, hanyalah sekelompok orang yang pura-pura tahu. Mungkin memang begitu. Mungkin juga tidak. Kita tidak tahu. Namun dampaknya terhadap opini publik, terutama dalam hal-hal seperti ini, jauh lebih bisa diprediksi. Saat situasi Venezuela mulai berkembang, saya mencatat bahwa strategi politik seperti itu tidak akan efektif. Benar saja, meskipun ada operasi militer yang sangat brilian untuk menangkap Maduro, pada dasarnya publik Amerika tidak peduli. Jajak pendapat menunjukkan tidak ada perubahan, atau kalaupun ada, perbedaannya masih dalam margin galat. Meskipun, sekali lagi, operasi tersebut merupakan keberhasilan besar dari perspektif militer. Dan operasi itu berhasil menyingkirkan seorang pemimpin yang sebelumnya telah coba disingkirkan oleh banyak mantan presiden melalui cara-cara yang kurang agresif namun gagal. Dan alasannya, sekali lagi, adalah matriks 2x2 ini. Sebuah rally round the flag yang sukses harus mampu mengubah orang-orang yang tidak mendukung menjadi pendukung. Mekanisme terjadinya hal itu adalah individu yang sebelumnya tidak mendukung presiden tetapi mempercayai presiden, mengubah posisi mereka sebelumnya. Mungkin mereka tidak mempercayai presiden, tetapi mereka masih mempercayai jabatan dan posisinya. Dan ketika mereka melihat adanya krisis, mereka ingin memberi dukungan agar pemerintah Amerika Serikat bisa mengambil tindakan yang tepat. Sangat jarang teori-teori konflik internasional menghasilkan hipotesis yang bermakna dan dapat diuji, yang kemudian bisa kita konfirmasi dalam data. Tapi ini adalah salah satunya. Tingkat dukungan masyarakat sebenarnya dibatasi oleh kepercayaan terhadap pemerintah. Itulah mengapa kita bisa lebih percaya diri dengan prediksi di sini dibandingkan misalnya kapan tepatnya kesepakatan antara Ukraina dan Rusia akan tercapai. Orang-orang yang berpura-pura menjadi ahli teori permainan mengatakan bahwa mereka bisa memprediksi masa depan. Dan sayangnya, sebagian masyarakat telah mempercayai hal itu. Ahli teori permainan sejati tahu bahwa bidang ini menunjukkan bahwa mustahil untuk memprediksi masa depan, setidaknya dalam sebagian besar interaksi strategis yang bermakna. Reaksi masyarakat terhadap konflik yang dapat diamati berada di luar cakupan itu. Itulah sebabnya ilmuwan sosial bisa sedikit lebih tepat dalam hal tersebut. Ya, saya sudah mengatakan ini beberapa bulan yang lalu, tapi saya akan mengatakannya lagi. Saya kenal banyak orang yang tidak mendukung dan tidak mempercayai Donald Trump. Saya kenal banyak orang yang mendukung dan mempercayai Donald Trump. Saya bahkan kenal beberapa orang yang mendukung tapi tidak mempercayai Donald Trump. Tapi yang saya tidak tahu adalah sekelompok orang yang tidak mendukung tapi mempercayai Donald Trump. Bahkan melihat tabel ini membantu menjelaskan efek anti-rally round the flag yang dialami Trump sejak dimulainya Perang Iran. Sekelompok besar individu yang mendukung tapi tidak mempercayai presiden itu melihat situasinya dan menyatakan bahwa mereka tidak mau lagi mendukungnya. Ingat, presiden berkampanye dengan janji untuk mengurangi keterlibatan di luar negeri. Jika seseorang mempercayai Trump, mereka akan melihat ketidakkonsistenan antara tindakannya dan retorika kampanyenya, menyimpulkan bahwa pasti ada alasan kuat baginya untuk menyimpang dari posisinya dan memberikan dukungan kepadanya. Namun mereka tidak mempercayainya, sehingga angka surveinya terus menurun. Sulit membayangkan bagaimana respons publik akan berbeda setelah makan malam koresponden Gedung Putih. Tanyakan kepada publik apa pendapat mereka tentang kemungkinan upaya pembunuhan itu, dan Anda akan mendengar banyak komentar simpatik mengenai perlunya menurunkan retorika politik di Amerika Serikat. Tanyakan kepada mereka apakah mereka telah mengubah pendapat politik mereka tentang Trump, dan Anda akan mendapatkan jauh lebih sedikit respons. Faktanya, kita mengetahui hal ini dari dampak setelah upaya pembunuhan di Butler, Pennsylvania. Di sana, pelakunya benar-benar menembakkan peluru ke arah Trump. Namun angka surveinya hanya sedikit meningkat setelah kejadian itu, dan efek apapun pada dasarnya tidak terdeteksi seminggu kemudian ketika Biden mundur dari pencalonan dan Harris mengambil alih. Ini adalah narasi sejarah yang enak didengar jika dikatakan secara retrospektif bahwa Butler memastikan kemenangan Trump di bulan November.
Namun, hipotesis alternatifnya adalah bahwa yang paling diperhatikan oleh semua orang Amerika hanyalah keterjangkauan, dan pemerintahan Biden gagal dalam hal itu. Dan keunggulan dari hipotesis alternatif ini adalah bahwa hipotesis ini juga menjelaskan apa yang sedang terjadi dalam politik Amerika saat ini. Publik membenci perang dengan Iran karena menyebabkan harga bensin melonjak, yang akan berdampak lebih besar pada inflasi. Kisah pembunuhan itu adalah alasan politik yang bagus karena membuat kekalahan Partai Demokrat terlihat seperti benar-benar di luar kendali mereka. Tapi itu adalah pelajaran yang salah jika Anda ingin tetap kompetitif dalam pemilu mendatang. Satu catatan terakhir di sini. Efek bersatunya publik di belakang pemimpin saat krisis bukan satu-satunya keuntungan yang bisa didapatkan para pemimpin dari dimulainya sebuah krisis. Setiap berita terbaru yang menarik perhatian publik akan mengalihkan perhatian media dari memeriksa isu-isu penting lainnya. Hal yang sama terjadi ketika Kongres meluncurkan penyelidikan mereka sendiri. Jadi, untuk menjawab pertanyaan utama hari ini tentang apakah ini akan meningkatkan angka survei Trump, jawabannya adalah tidak. Setidaknya tidak secara signifikan. Apakah ini masih akan memberikan efek positif baginya? Mungkin. Itu saja dari saya hari ini. Sekedar mengingatkan, saya punya serial yang masih berlanjut di Lines on Maps Extra, di mana saya menghabiskan 8 menit menjawab pertanyaan penting yang kalian ajukan kepada saya. Cek saja. Dan jika kamu menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan subscribe, dan sampai jumpa lain kali. Jaga diri.